Haleluya, shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 5 Februari 2023. Mari saudaraku yang terkasih, di minggu yang cerah ini saudara, kita mau berdoa minta syukur kepada Tuhan kita. Dan sudahkah kita saling menyapa dan memberi senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kamu adalah garam dan terang dunia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Yesaya 58 ayat 7 sampai dengan 10. Bacaan kedua 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Dan Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setelah Yesus mengajarkan di atas bukit saudara, Yesus memperhatikan setiap orang yang mengikutinya. Dan Yesus langsung mulai melukiskan apa artinya hidup di tengah-tengah dunia yang sudah berbalik dari Tuhan. Sebagai pengikutnya yang percaya akan Dia, Yesus menyampaikan identitas kita, identitas pribadi kita sebagai muridnya. Siapakah kita? Karena ini harus dipahami oleh kita semua yang telah mengikutinya dan dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana kita telah diterima menjadi anak-anak Allah, anggota kerajaan sorga, bukan lagi anak duniawi. Maka kita pun selayaknya menyerupai Allah saudara, memiliki karakter seperti Allah, serta dapat bersikap sebagai anggota kerajaan sorga. Kenapa? Karena kita ini saudara bukan lagi anak-anak dunia yang penuh dengan kegelapan, namun anak-anak Allah, anak terang. Maka kata Yesus saudaraku, kamu adalah garam dunia. Markus 5 ayat 13 sampai 14. Sebagaimana kita ketahui bahwa garam saudara berfungsi untuk menambah rasa makanan jika dibaurkan di dalam masakan. Demikian juga kita hendaknya sebagai anak-anak Allah yang memiliki karakter Allah dapat berbaur kepada setiap orang, masuk ke dalam komunitas agar dapat memberikan cita rasa yang adem, sukacita, damai dalam kasih Yesus kepada mereka yang ada di sekitar kita. Agar sekitar kita merasakan kasih yang ada di dalam diri kita saudara. Mereka akan berusaha memahami kasih yang dirasakan. Dan selanjutnya mereka pun akan terhanyut di dalam kasih Yesus. Dan harapan kita mereka pun akan memiliki kasih itu dan meneruskan kembali kepada yang lain. Kita adalah garam dunia. Setiap orang Kristen saudara-saudaraku, saya dan saudara diberikan kemampuan untuk memberikan pengaruh pada dunia sekitarnya. Pengaruh yang mereka berikan mungkin kecil atau kehilangan sepele saudara. Sebagian lagi besar dan mengubah sejarah secara drastis. Yang Yesus mau tekankan di sini adalah kehadiran kita di tengah-tengah dunia. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, kehadiran kita di tengah-tengah komunitas kita adalah menunjukkan nilai-nilai kerajaan sorga. Kita harus memberi rasa dan citra kepada sekitar kita saudara. Janganlah lagi sebagai anak-anak Allah kita bertahan hidup menurut dunia dan malah mengejar nilai-nilai dunia saudara. Jika demikian, sebagai orang Kristen kita tidak ada gunanya di mata Tuhan. Dikatakan oleh Yesus, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasingkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Matius 5 ayat 13. Dalam pengajarannya saudara, Yesus mengasumsikan bahwa dunia ini penuh kegelapan yang perlu terang. Dan sumber terang itu adalah Yesus Kristus sendiri.
Sebagai pengikutnya pun saudara-saudaraku, berarti kita menerima pancaran sinar terang itu, saudara. Maka Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Kegelapan artinya manusia tidak bisa melihat bahwa ia berdosa di hadapan Tuhan. Perlu diselamatkan oleh Tuhan dan harus hidup menyenangkan Tuhan. Ironisnya, saudara, di dalam kegelapan ini manusia malah mengira dia sendiri melihat dengan baik, pada dia berbuat dosa. Manusia menyadari ketidaksempurnaan di dalam dirinya. Namun saudaraku yang sekasih, dalam setiap perbincangan selalu membawa nama-nama Tuhan. Mereka tahu bahwa semua kesenangan di dunia ini begitu sementara dan rapuh. Tetapi segala sesuatu yang bersifat kekal dan surgawi langsung disensor oleh otaknya ini, saudara. Itulah cara berpikir manusia di hampir setiap kota di dunia pada saat-saat ini. Maka dikatakan bahwa dunia ini telah mengalami kegelapan. Untuk itulah Yesus menyampaikan kepada kita semua yang telah percaya kepadanya dan mengikutinya, serta telah menerima dan merasakan terang Yesus, kita pun diharapkan dapat berbaur dan menerangi kegelapan itu, saudara. Menerangi sekitar kita, menerangi komunitas kita. Kita diberikan suatu tanggung jawab yang besar dan mulia, menunjukkan Yesus melalui hidup kita kepada orang lain. Kita hanya berguna waktu kita berani menunjukkan perbuatan baik kita kepada dunia dan sekitar kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita yang telah menjadi anak-anak Allah, yang telah mengalami terang Yesus, saudara, mengalami kasih-Nya, kita pun mau menggarami sekitar kita dan menerangi mereka, sehingga mereka boleh mengalami, merasakan, dan memahami, serta mau mengikuti sumber terang itu. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Kristus Tuhan di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan, karena kita semua diutus. Shalom Alaikum.